ketika kita bisa merasakan sukacita karena apa yang kita kerjakan itu tidak akan sia-sia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, untuk mengawali aktivitas kita dan pekerjaan kita, marilah kita bersaat teduh sejenak, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, demikianlah dikatakan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan. Perdebatan-perdebatan masalah ajaran ini menjadi suatu tren yang membuat seorang untuk mempengaruhi, untuk melemahkan, atau untuk meneguhkan. Terkadang kita bingung sendiri di dalam menentukan sikap apakah kita mempertahankan iman atau melepaskan iman. Sehingga firman Tuhan ini ingin memberikan kepada kita pengertian, penyataan siapakah Kristus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dia dilahirkan, dia dibesarkan, dan dia hidup sebagai manusia adalah untuk memperkenalkan diri agar manusia mengenal siapa itu Allah. Jika Kristus adalah Allah yang turut menderita bersama dengan manusia secara kedagingan, walaupun banyak orang yang tidak menerimanya, tetapi kita sebagai orang percaya mau diteguhkan dengan firman Tuhan kita hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh. Berdiri teguh berarti kita siap untuk menghadapi segala banyak tantangan dan godaan. Karena ketika kita sudah berdiri teguh, maka tidak akan ada lagi yang bisa menggoyahkan pendirian kita, kehidupan kita, keimanan kita kepada Tuhan. Karena Kristus telah membuktikan kepada kita bahwa kelahirannya, kesengsaraannya, kematiannya, serta kebangkitannya itu menjadi bukti bahwa Kristus telah memenangkan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menjalani hidup, yakinlah bahwa yang kita lakoni adalah pekerjaan Tuhan. Kita melakukan pekerjaan karena Tuhan telah memberikan izin kepada kita untuk melanjutkan kehidupan. Karena kita percaya kita ini adalah ciptaan Tuhan, kita ini hidup dalam kehendak Tuhan, maka apa yang kita kerjakan, mari kita pikirkan itu adalah pekerjaan Tuhan. Bukan pekerjaan kita. Mungkin kita lelah, capek dengan apa yang kita kerjakan, tetapi ingat, yang kita kerjakan itu adalah pekerjaan Tuhan. Karena itu jangan takut, jangan gentar, dan jangan goyah. Karena pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan Tuhan itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Memang dalam pekerjaan tidak ada yang menyenangkan kalau kita tidak menyenangkan diri kita sendiri dalam pekerjaan kita. Karena itu ada istilah mengatakan, cintailah pekerjaanmu agar pekerjaan itu menjadi ringan ketika kita mencintai pekerjaan. Nikmati pekerjaan itu supaya kita bisa tidak bersungut-sungut dalam melakukan pekerjaan itu. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, ingatlah tidak ada jerih payah kita yang sia-sia. Jerih payah yang kita kerjakan itu adalah jerih payah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kelelahan kita, kecapean kita, itu akan terbayar ketika kita
bisa merasakan sukacita, karena apa yang kita kerjakan itu tidak akan sia-sia. Karena itu percayakanlah kepada Tuhan apa yang kita kerjakan hari ini. Jangan pernah ragukan penyertaan tangan Tuhan. Jangan pernah ragukan apa yang mau kita percayai dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Karena Allah telah menyatakan dirinya agar kita percaya. Karena itu berdiri teguh, jangan goyah. Karena jerih payah kita di hadapan Allah tidak akan pernah sia-sia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar kami selalu waspada dan menjaga diri agar kami tidak terombang-ambing oleh pengaruh dunia ini. Ajari kami Tuhan untuk melakukan apa yang kami kerjakan melalui segala profesi kami. Itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi sukacita dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami di setiap aktivitas kami. Berkatilah setiap orang percaya yang sedang sakit, kiranya Engkau memberikan pemulihan, kesembuhan. Yang berduka, Engkau berikan penghiburan. Yang menghadapi pergumulan, Engkau Tuhan yang menyertai dan menopang kehidupannya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap pakai masker, dan salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Horas.